Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada pagi hari ini, kita patut bersyukur. Kita tetap sehat, menikmati udara yang segar, cuaca yang cerah, matahari yang hangat. Semuanya itu patut kita syukuri. Pada kesempatan yang baik ini, kita mau berbincang-bincang santai mengenai apa itu yang dimaksud dengan umur kehamilan. Seringkali para bunda yang sedang hamil menjadi galau. Kalau misalnya hamilnya masih 7 bulan, kok sudah kontraksi. Atau mungkin hamilnya sudah lewat dari tanggal perkiraan persalinan, kok belum ada tanda-tandanya mau melahirkan. Nah, para bunda sehat sekalian, kita mau belajar bersama ya. Jadi, selama kita hamil itu kalau orang Jawa mengatakan kan 9 bulan 10 hari itu melahirkan. Sebenarnya periode kehamilan ini itu dibagi menjadi 3 fase atau 3 trimester. Trimester pertama yaitu mulai dari umur 0 sampai dengan 13 minggu. Jadi kalau kita tahu tradisi Jawa mengadakan selamatan telon-telon, maksud saya memperingati 3 bulan kehamilan, itu sebenarnya pada umur kehamilan 13 minggu. Nah, pada trimester pertama ini kita tahu bahwa terjadi perubahan hormon yang cukup signifikan pada seorang ibu hamil sehingga menyebabkan keluhan mual muntah ya. Sudah pernah saya bahas pada channel yang lalu, itu mengenai mual muntah hebat pada ibu hamil yang istilahnya hiperemesis begitu ya. Jadi makan apapun, apalagi nasi ya, rasanya udah males sekali. Minum air putih juga muntah. Kepingin makanan sesuatu sudah dibelikan oleh suaminya tapi ternyata juga nggak bisa masuk. Kepingin buah yang seger-seger ternyata kok juga nggak masuk ya. Jadi itu semua yang disebut dengan emesis atau yang parah disebut hiperemesis itu memang terjadi pada trimester pertama ini. Kemudian juga perasaan yang moody ya, jadi apa? Sensitif begitu ya, jadi uring-uringan, merasa kok capek badan saya, kok nggak enak rasanya kok. Ya sebetulnya kan kehamilan itu suatu anugerah Tuhan ya, tidak semua wanita diberi kesempatan untuk hamil. Tapi kalau pada seorang ibu yang trimester 1 ini memang bisa berubah afek emosinya jadi betul-betul sensitif begitu ya. Jadi para suami mohon maaf ini ya, bukannya sok manja atau sok pengen disayang-sayang begitu, tapi memang terjadi perubahan hormonal sehingga menyebabkan moody atau perubahan afek emosi pada ibu hamil trimester 1. Kemudian yang sering dikeluhkan terjadinya sembelit ya, karena kan terjadi pembesaran rahim, kemudian gerakan usus kita peristaltik itu menjadi lebih lamban sehingga sembelit. Nah, itulah hal-hal yang terjadi pada trimester 1. Ada lagi suami yang mengeluh, aduh istri saya ini suka ngidam dokter. Ngidamnya agak aneh-aneh tuh, tengah malam kok minta dibelikan misalkan saja bakmi begitu. Ya nggak apa-apa kan sekarang ada warung yang buka 24 jam seperti itu ya. Jadi ngidam itu ingin sesuatu yang kayaknya nggak bisa ditahan lagi. Kemudian tapi sekali lagi ya ada yang wajar ada nggak wajar. Kalau tiba-tiba ngidamnya kepengen ketemu presiden begitu ya nggak apa-apa, silahkan aja lihat televisi atau diputarkan YouTube yang ada pidato daripada presiden kita ya boleh-boleh saja. Tapi intinya ngidam itu pun merupakan proses di mana terjadi perubahan hormonal pada ibu hamil. Para sahabat sehat, khususnya bunda yang sedang hamil, kalau sudah memasuki trimester kedua yaitu umur kehamilan 14 sampai 27 minggu. Nah, ini keluhan yang tadi mual muntah yang hebat itu sudah mulai berkurang ya, tidak terlalu parah ya. Jadi sudah mulai adaptasi. Tapi di sini juga mulai lagi ada keluhan lagi, merasakan gerak janin ya. Jadi anak kita tuh sudah mulai bergerak sehingga
kita merasakan, waduh, kok tiba-tiba saya tidur terbangun ya karena ada gerakan-gerakan. Justru di sini istimewa ya, kita bersyukur kalau anak kita sehat, artinya dia bisa bergerak aktif begitu. Nah, kemudian untuk keluhan yang pusing, yang lemes tadi masih ada ya, pegel-pegel, badan capek semua ya, karena kebutuhan kalsium meningkat nih pada trimester kedua, sehingga para ibu hamil, bunda sekalian, jangan lupa ya, selain vitamin yang dokter berikan, kalsium juga jangan lupa untuk mengkonsumsi susu ya. Susu itu kaya akan kalsium ya. Susunya terserah, saya tidak menyebutkan merek, mau susu ibu hamil, mau susu sapi segar, boleh-boleh saja ya. Kemudian kadang-kadang pusing karena tekanan darah bisa turun begitu ya. Itu juga dikeluhkan pada ibu-ibu trimester kedua ya. Kemudian mulai muncul stretch mark. Tahu ya, maksud saya stretch mark itu di perut kita yang asalnya mulus, putih begitu, itu kok timbul garis-garis kemerahan atau kehitaman begitu, itu jangan galau ya, memang itu wajar pada trimester kedua. Nah, ini bisa diminimalisasi, biasanya dokter akan meresepkan salep atau krim untuk kulit ibu hamil ya. Jadi sekali lagi saya sering bercanda nih kepada ibu hamil, ibu nggak usah galau, nggak masalah, yang tahu seperti ini cuman suami ibu dan saya ya. Jadi toh kita memakai baju yang tertutup, mungkin kita tidak perlu khawatir atau merasa minder dengan kulit yang menjadi berubah warna seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada trimester kedua. Sekarang kita memasuki pada trimester ketiga ya. Trimester ketiga yaitu umur kehamilan 28 sampai 40 minggu. Nah, disinilah mulai timbul keluhan, dokter saya sulit tidur, posisi miring nggak nyaman, posisi terlentang sesek napasnya, bantal kurang tinggi nggak nyaman, tengkurap juga udah nggak bisa. Nah, ini para bunda sekalian, tolonglah dinikmati setiap fase dari kehamilan kita ya. Kita bisa meminimalisasi keluhan dengan cara misalkan tidur terlentangnya nggak nyaman ya bantalnya ditinggikan. Atau tidur miring ke kiri, begitu diganjel guling begitu boleh juga ya. Jadi sekali lagi senyaman mungkin. Saya maunya tidur di sofa saja ya nggak apa-apa, boleh. Oh, saya maunya tidur di bawah saja sehingga nanti bangunnya nggak susah, boleh juga, silakan ya. Jadi intinya karena posisi tidur yang nyaman, yang baik itu yang bunda tahu sendiri ya. Terus juga akan mengeluhkan, waduh ini saya sampai sulit tidur, anak saya terlalu aktif, gerak terus ya. Justru di sini nggak usah takut ya. Jadi kalau anaknya gerak itu pertanda bahwa anaknya sehat ya. Mungkin juga ada mengeluhkan, dokter saya udah sering kontraksi nih. Ada yang istilahnya his palsu ya, kontraksi yang masih belum betul-betul menandakan fase persalinan ya. Di sini pun bisa istilahnya dinikmati saja dan jangan malah dikusuk-kusuk ya. Kalau orang Jawa bilang dikusuk-kusuk itu apa? Digosok begitu. Jangan ya, soalnya dengan kita belai, tapi maksud saya kalau perut yang sedang hamil trimester kita 3 ini kita kusuk-kusuk itu tadi bisa menyebabkan kontraksi beneran ya. Jadi sekali lagi ini harus dinikmati saja ya. Kemudian kalau ada keluhan, dokter ini kok kaki saya bengkak ya, kalau tidur bisa kakinya dinaikkan di atas bantal atau guling ya, supaya tidak bengkak. Kalau lagi bekerja begitu kakinya juga bisa diselonjorkan, jadi jangan menggantung begitu ya. Kemudian ada lagi keluhan, dokter kok saya timbul wasir ya, ambeien begitu. Ya sekali lagi karena beban rahim kita yang bertambah besar itu menyebabkan yang asalnya punya gejala wasir jadi manifest, jadi muncul begitu. Sekali lagi para bunda, kalau setiap ada keluhan dicatat, nanti pada waktu kontrol ditanyakan kepada dokter Anda ya. Jadi seringkali para ibu kalau sudah ketemu saya berkata begini, aduh dokter kemarin tuh banyak yang mau saya tanyakan tapi sekarang lupa. Nah ini ya supaya nggak lupa dicatat ya, dicatat. 1, dokter saya sulit tidur. 2, gerak anak ini aktifnya seperti ini, wajar nggak? 3, kenapa ini kok bengkak? 4, kenapa ini kok timbul wasir? 5, kenapa ini kok napas saya seperti terengah-engah? Nah, itulah keluhan-keluhan yang sering muncul pada trimester ketiga. Nah, para bunda, sekarang kalau sudah lewat dari tanggal persalinan nih, yang disebut dengan melahirkan itu, yang paling tepat waktu adalah 40 minggu kan ya. Jadi misalkan haid terakhirnya 1 Januari, dia akan melahirkan pada tanggal 8 Oktober begitu. Nah, itu jarang ya yang bisa tepat
40 minggu. Bisa saja 37, 38 minggu sudah lahir, 39, 40 minggu lahir. Atau sebaliknya nih, sudah pas waktunya belum ada tanda-tanda. Nah, kalau seperti ini jangan galau ya, jangan galau. Periksa. Nanti dokter atau minimal bidan atau di puskesmas sekalipun akan memeriksa. Bagaimana bunyi jantungnya? Teratur tidak? Bagaimana gerakan bayinya akan ditanyakan, sudah berkurang atau masih aktif? Atau kalau kita punya alat bantu USG, dokter akan mendeteksi, oh jumlah ketubannya masih cukup, masih jernih. Oh plasentanya, ari-arinya masih bagus, belum terjadi pengapuran atau kalsifikasi seperti itu. Nah tentu dokter akan menyarankan ibu nggak usah galau, tidak usah takut ya. Sekarang mohon maaf nih, suaminya ada di rumah atau suaminya sedang di luar kota. Kalau ibu ini menyatakan bahwa suaminya ada, dokter akan menyarankan dipakai hubungan suami istri. Spermanya boleh masuk. Lah dokter, ini hamilnya udah gede begini. Nggak apa-apa. Jadi justru memang Tuhan menciptakan sperma itu mengandung obat yang namanya prostaglandin ya. Itu bisa merangsang pembukaan mulut rahim, bisa menipiskan mulut rahim sehingga terjadilah yang disebut fase persalinan. Jadi sekali lagi bukan sesuatu yang tabu ya. Jadi hamil besar justru dipakai hubungan suami istri dengan nasihat dari dokter. Ini sekali lagi bukan untuk kenikmatan, jadi tidak perlu terlalu dalam, yang penting spermanya masuk. Dan kalau sudah kemasukan sperma, ibu akan merasakan kontraksi, itu pun jangan langsung berangkat ke rumah sakit. Ditunggu dulu kontraksinya ini sudah teratur ataukah masih jarang-jarang begitu ya. Jadi tanda-tanda persalinan kan sudah ada dalam channel YouTube saya yang lalu itu mengenai apa saja tanda-tanda persalinan. Kalau sudah memenuhi kriteria itu, yaitu kontraksi yang teratur, mengeluarkan darah lendir atau ketubannya pecah, baru berangkat ke rumah sakit atau klinik terdekat. Nah, para sahabat sehat, itu tadi kalau mengenai lewat waktu, biasanya dokter juga akan menyarankan pemeriksaan yang disebut NST, non stress test, direkam jantung bayinya. Oh, rekamannya masih bagus, ketubannya masih oke, tapi kok ibu ini mengeluh gerakannya berkurang, dokter akan menyarankan dilakukan induksi persalinan. Seperti saat ini saya sedang melakukan induksi, jadi kemarin pun iya ya, puji Tuhan berhasil ya. Pada botol yang kedua lahir normal 3 kilo, perempuan sehat, ibu senang, dokter pun puas ya. Jadi luar biasa sekali. Kapan hari saya sampaikan dalam channel saya tentang induksi persalinan, ada yang sampai 4 botol baru berhasil. Ya intinya kita berjuang. Memang tidak ada jaminan bahwa pasti kalau diinduksi pasti berhasil. Ada juga sudah diinduksi tetap gagal dan berakhir dengan operasi sesar. Itu tidak ada yang salah ya. Jadi memang saya selalu katakan kita harus berjuang ya. Melahirkan itu berjuang, lahir normal juga berjuang, sesar juga berjuang ya. Karena pasca sesar tentunya pemulihan kesehatannya tidak secepat, tidak segesit kalau lahir normal. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kalau lewat waktu jangan galau, silakan periksa sehingga dokter akan menentukan apakah ini masih bisa ditunggu ataukah harus segera diterminasi atau dilahirkan. Itu tadi ya para sahabat sehat, kita sudah bincang-bincang mengenai apa itu umur kehamilan, trimester 1, trimester 2, trimester 3. Yang wajar lahir normal adalah pada trimester ketiga tentunya ya. Kalau trimester 1 namanya keguguran atau abortus. Kalau trimester 2 namanya partus imaturus atau prematur. Jadi kalau ada seperti ini, para bunda jangan galau, segera saja periksa untuk mengetahui, mendeteksi bagaimana kondisi kehamilannya, berapa umur kehamilannya, dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Begitu saja para sahabat sehat. Jangan lupa tetap semangat, dan yang penting dalam hidup ini kita harus bermanfaat. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang.